Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Jadi Bu, begini Bu ya, saya ada tugas dalam program kegiatan guru penggerak saya. Itu tentang cara-cara mengambil keputusan menyangkut dengan masalah-masalah dilema etika dan rujukan moral. Jadi jadi dalam mengambil keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral ini, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama gitu ya Bu ya, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Misalnya dalam kasus meninggalkan anak mungkin ya Bu ya, kita kan kadang-kadang pertimbangannya di situ sulit untuk misalnya anak ditinggalkan seperti apa, kalau dinaikkan nanti seperti apa ya. Jadi bagaimana cara Ibu mengambil keputusan untuk itu? Kalau di segi itu, dalam untuk menaikkan dan meninggalkan siswa, pertama sekali kan unsurnya bukan hanya nilai. Bukan hanya nilai, pertama sekali adalah kita ajukan kepada karakter, tingkah laku siswa. Itu yang kita tilik dulu. Bagaimana tingkah laku siswa itu dalam keadaan sehari-hari. Tentu itu lebih diketahui oleh guru kelas kan. Kita diskusikan dengan guru kelas bagaimana tingkah laku anak tadi dalam sehari-hari, bagaimana dengan tingkat kehadirannya. Kalau masalah nilai, kalau siswa itu nilai hariannya rendah, kita kan setiap nilainya rendah, lakukan dulu remedi pembelajaran. Jadi dengan lakukan remedi, tidak tuntas satu kali remedi, biasanya kan sampai 2 kali remedi. Setelah tuntas, tidak ada rasanya untuk meninggalkan siswa. Itu salah satu. Kalau nilainya rendah, tidak berkarakter, tentu yang harus kita menilai tingkah laku itu kan sepanjang hayat, sepanjang hari. Mungkin sekali-sekali dia berbuat kenakalan. Tentu dengan jalan bagaimana menghilangkan itu, tentu dengan jalan pembinaan. Jadi untuk meninggalkan siswa itu adalah faktor yang sekali, 2 kali, 3 kali kita harus pikirkan secara matang. Berarti kita tahu dulu langkah-langkah prosedur seperti apa yang akan kita lalui itu ya. Jadi jangan kita lakukan dulu jangan mengambil suatu langkah itu secara tergesa-gesa. Nanti kalau tergesa-gesa akan menimbulkan pertama kerugian terhadap siswa, yang kedua akan terjadi hubungan kurang baik antar sesama teman. Nanti berikut setelah diperhatikan oleh teman, anak ini dengan guru mata pelajaran. Jadi untuk melakukan ini setelah pada akhir tahun si A ini tidak naik, mengatakan guru kelas ini tidak naik, bukan hanya guru kelas, terdapat juga dengan guru mata pelajaran. Jadi dalam pengambilan keputusan itu yang pertama mesti kita lakukan itu kita kaji dulu seperti apa, baru keputusan dapat. Lihat, jadi pemantauan bukan pemantauan pada hari H, pemantauan siswa. Maka juga katakan, Bapak Ibu jangan sekali-kali kalau memang siswa kita ini tidak akan kita naikkan, apakah sudah dipantau selama proses pembelajaran, sudah dipantau hubungan antara guru dan orang tua, itu kan sudah yang katakan. Jadi keputusan itu hadir karena pengkajian yang panjang. Ya. Jangan, si Syanu itu nakal, melawan ke saya. Apa penyebabnya? Jangan hanya diambil dari satu sisi. Lihat sisi yang lain. Itu kuncinya. Situlah letaknya kebijaksanaan. Jadi Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, hal efektif apa yang dalam pengambilan keputusan dilema etika yang biasa dilakukan? Yang paling efektif untuk dalam rangka mengambil keputusan itu apa itu? Pertama sekali kita kaji masalahnya dulu. Kaji masalah tadi.
Jangan langsung si A ini terlalu nakal saya keluarkan. Jangan. Kita kaji apa penyebab latar belakang. Sebab peran seorang guru, peran memang kepala sekolah menerima laporan dari guru, tapi kepala sekolah itu tidak bisa abai terhadap anak didiknya. Coba ada guru, nggak bisa. Bagaimana? Makanya seorang kepala sekolah itu harus bijaksana, harus bisa bergaul dengan siswanya dengan pandang. Saya kan kepala sekolah, cukup dengan guru saya. Biarkan siswa itu tanggung jawab apanya, tanggung jawab guru. Jangan. Tanggung jawab siswa itu adalah tanggung jawab warga sekolah. Oh, operator sekolah dia, jaga sekolah dia, guru mata pelajaran dia, kepala sekolah dia. Harus tahu kita. Si A ini kenakannya sampai di mana. Jangan rinanya pada tangan guru. Kadang-kadang karena ada unsur dendam dengan orang tua. Ada unsur dendam, apalagi kita satu negara. Terjadi hubungan baik antara si guru dengan si wali murid. Merasa anak dikucilkan. Mungkin guru sama guru. Kita sama-sama mengajar. Kita mengajar karena kita dengan hubungan baik antara guru satu dengan guru itu, anaknya kita ajar tinggalnya anaknya. Nggak boleh. Jadi harus ada pertimbangan sematang mungkin. Ya. Bagaimana dengan pertama sekali yang kita kaji mental peserta didik. Itu seorang guru kepala sekolah itu harus bijaksana. Kalau tantangannya apa yang Bu lakukan selama ini? Selama berdasarkan pengalaman Ibu, Tantangan contohnya tantangan kadang-kadang ada Ibu keputusan yang mesti Ibu ambil hari itu, terus tantangan yang Ibu temukan itu yang merupakan tantangan sama Ibu selama ini dalam mengambil keputusan. Contoh, antara pertama sekali hubungan antara teman sejawat, seperti guru, teman sejawat, lingkungan sekolah, orang tua, sudah itu peserta didik. Contoh, karena anak itu nakal, sudah melewati batas saya keluarkan. Tentu kita harus punya tantangan tuh. Harus dalam bagaimana efek nanti terhadap sekolah. Sudah tuh kenakalan yang diperbuat sudah seperti apa? Sudah tuh apa usaha sekolah? Dipuji tadi itu usaha sekolah yang dilakukan selama ini untuk membina siswa. Makanya saya katakan, setiap terjadi masalah kita punya orang tua, kita punya komite. Pertama mungkin kita bicara dengan komite, kita panggil orang tua. Pertama kali tentu sidang dulu. Tidak bisa ada Bu. Oh yo, kedua anak gitu deh. Kita belum langsung, nak bilang langsung hubungan dengan komite, hubungan dengan guru, saling memberi terbuka. Nanti tantangan itu datang nanti mungkin saja dari keseluruhan yang ada di sekolah. Mungkin datang dari guru, mungkin contoh kan kebetulan kami kemarin satu mobil, jadi dia bercerita dengan Bapak Bupati curhat, jadi kan setuju itu ada seorang guru yang itu kan tantangan yang masuk seenak hatinya. Jadi bagaimana pendekatan yang harus kita lakukan? Tentu adanya saling keterbukaan, dipanggil apa masalahnya Bapak seperti ini? Apakah Bapak tidak sanggup lagi? Jangan kita bicarakan di luar, lakukan di dalam forum. Kalau misalnya ada kasus Bu ya, apakah Ibu memiliki jadwal khusus atau tempat khusus untuk menyelesaikan masalah itu atau situasi saja atau gimana? Masalah, ya. Makanya di dalam suatu sekolah adanya ruang kepala sekolah. Ini perannya. Ini perannya. Mengapa kepala sekolah itu punya ruangnya? Gunanya itu terjadinya pemanggilan terhadap seorang guru mungkin di dalam forum. Itu ada tempatnya. Ada tempat. Kalau jadwal itu tertentu sifat. Berarti kapan kejadian langsung ditangani. Ya harus setiap ada kejadian, jangan biarkan kejadian itu berlarut-larut. Selesaikan cari penyelesaian secepat mungkin. Habis lah. Mengapa harus besok? Mengapa tidak hari ini? Contoh berkasus anak. Jangan tunggu sampai besok. Kapan terjadi masalah, hari itu juga selesai.
Sebab dengan menumpuknya masalah akan menjadi hal-hal itu akan semakin luas. Contoh, kakak akan terjadi pembulian terhadap temannya. Kalau tidak hari itu juga ibu selesaikan, apa bilang orang tuanya dulu? Efek nanti. Orang tua bersama orang tua akan, itulah orang tua dengan orang tua terjadi penyerangan. Contoh, tapi dengan diselesaikan di sekolah, ibu, hari ini ada kasus, dilapor, kita panggil anak, kalau kasusnya berat, panggil si orang tuanya, kita selesaikan. Pertama sekali tujuannya, antara hubungan orang tua dengan orang tua di masyarakat, kita sudah di sini nampaknya selalu penilaian masyarakat. Berarti di sini setiap kasus yang terjadi langsung diambil tindakan. Jadi keputusan kalau langsung dapat penanganan, dapat keputusan. Iya, dapat keputusan hari itu. Oke, kita harus jalan itu. Itu pertama, apa tujuannya? Menghindari gejolak. Kan sekolah itu kan ada yang dikatakan dengan sekolah aman. Kembali ke sana. Kembali sekolah yang dikatakan dengan sekolah aman itu aman terhadap apa? Aman terhadap pembulian, aman terhadap kendaraan, aman terhadap orang-orang yang ingin berbuat segala macam terhadap sekolah kita. Apabila suatu masalah itu kita tunda-tunda, maka kategori sekolah kita bukan kategori sekolah aman. Untuk mendapatkan sekolah aman tadi, sekolah itu kalau ada percik masalah sedikit, hari itu juga selesaikan. Itu kunci. Itu proyek sekolah. Yang apanya Bu, kalau yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan selama ini, yang mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan selama ini Adalah dengan musyawarah. Kuncinya tadi. Makanya, Ibu kan tidak pernah mengambil secara pribadi. Duduk. Apa juga, contohnya saja SKP kita, kontrak kerja kita, musyawarah. Sebagaimana, jangan salah satu teman merasa terbebani. Itu proyek kerja kepala sekolah. Jangan sekali-kali kepala sekolah itu, saya kan kepala sekolah, saya yang memutuskan. Jangan. Segala sesuatu itu, apalagi kita sebagai orang Minang, musyawarah. yang apanya Bu, kalau yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan selama ini, yang mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan selama ini adalah dengan musyawarah. Kuncinya tadi. Makanya, Ibu kan tidak pernah mengambil secara pribadi. Duduk. Apa juga, contohnya saja SKP kita, kontrak kerja kita, musyawarah. Sebagaimana, jangan salah satu teman merasa terbebani. Itu proyek kerja kepala sekolah. Jangan sekali-kali kepala sekolah itu, saya kan kepala sekolah, saya yang memutuskan. Jangan. Segala sesuatu itu, apalagi kita sebagai orang Minang, musyawarah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam rangka mengambil keputusan tentang kasus dilema yang terjadi. Setiap masalah yang ada, baik kasus masalah penilaian, bullying, pokoknya segala sesuatu itu selesaikan sesegera mungkin dengan bijaksana, sudah dengan unsur musyawarah. Jadi tidak, dia itu seorang kepala sekolah, memang finalnya kepada kepala sekolah, tapi seorang kepala sekolah itu harus mengkaji unsur awal. Itu kesimpulannya. Jadi tidak bisa seorang kepala sekolah itu setiap laporan harus final. Dia memfinalkan. Memang ujungnya memang dia yang memfinalkan, tapi dengan mempelajari dari segala sisi dan minta pendapat kepada teman sejawat. Dengan yang pertama kaji dulu awal akar masalah. Ya. Setelah itu musyawarahkan dan selesaikan segala macam. Ya, segera menutup segala masalah. Jangan tunggu, jangan ditunda.
termasuk dengan tadi siswa kita berkemungkinan ingin tinggal kelas, bukan pada hasil uji anak tes ujian terakhir, tapi pantau. Itu yang dikatakan pemantauan selama 1 kali. Nggak ada cerita, finalnya guru kelas, iya, apakah sudah dipantau, apakah sudah dibicarakan dengan kepala sekolah, apakah sudah dibicarakan dengan guru mata pelajaran, dan dengan unsur guru lainnya. Itu nggak bisa dipinalkan saja. Jangan segala sesuatu keputusan yang rumit, yang sulit diambil dengan secara tergesa-gesa. Selesaikan masalah, timbul masalah, selesaikan seawal mungkin. Jangan tumbuh masalah menumpuk. Itu aja kuncinya, itu kesimpulannya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Yosi, dalam kegiatan guru penggerak saya mempunyai tugas tentang percakapan tentang dilema etika dan rujukan moral. Jadi di sini saya nanti akan meminta pendapat Ibu terkait dengan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral ini. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dilema etika itu adalah ketika dua pernyataan benar dan salah, disitulah datang rujukan moral ini. Dan apabila pernyataan benar dan benar, maka datanglah dari dilema etika. Nah, jadi pertanyaan saya pertama, Ibu, bagaimanakah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus menyangkut dengan dilema etika dan rujukan moral ini? Nah, baik Ibu Afni, dalam sebuah institusi atau satuan pendidikan tentu kita akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Nah, kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita harus bijak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, biasanya saya akan telaah dulu kasusnya seperti apa. Apakah ini termasuk ke dalam dilema etika atau kasus ini termasuk ke dalam rujukan moral. Nah, dari situlah nanti kita akan ambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nanti langkah pertamanya kita telaah dulu ya Bu ya, mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Selanjutnya Ibu, jadi Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Selama ini untuk kasus yang mengandung nilai sama-sama benar atau dilema etika, biasanya ini agak sulit bagi kita dalam menentukan keputusan yang tepat karena kedua-duanya sama-sama benar. Namun kita harus mengambil satu keputusan yang paling tepat yang tidak merugikan orang banyak, yang berpihak kepada murid, yang bijaksana. Kemudian keputusan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral sesuai dengan prinsip sesuai dengan dilema etika ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dan prosedur apa yang Ibu lakukan gitu? Langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan biasanya sebelum mengambil suatu keputusan, saya tidak akan menghakimi apapun permasalahan yang terjadi waktu itu. Prosedurnya adalah menentukan terlebih dahulu apakah kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, setelah itu teridentifikasi, maka kita akan menjalin komunikasi personal dengan yang mengalami permasalahan. Nah,
kemudian kita akan menggali informasi ataupun fakta-fakta tentang permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Kemudian setelah itu kita akan cari solusi bersama. Jika itu menyangkut hubungan dengan orang banyak, kita akan libatkan seluruh unsur guru-guru yang ada di sekolah untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Kemudian pengambilan keputusan yang kita lakukan harus memperhatikan kepentingan orang banyak. Artinya keputusan itu tidak asal diambil, diputuskan secara bijaksana dengan bersama-sama dengan rekan-rekan kita. Kemudian keputusan itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jadi saya dapat kesimpulan bahwa dalam prosedur yang Ibu lakukan ada 4 langkah tentunya ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Baiklah ya Bu ya, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal efektif apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Hal efektif yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama, kita harus membuat keputusan itu secara objektif. Kemudian saya akan menganalisis kasus tersebut, kemudian menentukan solusi ataupun aturan dan norma yang berlaku. Nah, kemudian keputusan yang diambil harus mengedepankan kepentingan orang banyak dan berdampak jangka panjang serta tidak merugikan murid-murid saya di sekolah. Terima kasih Bu. Nah, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika yang notabene kedua-duanya adalah benar lawan benar, jadi kedua-duanya benar, memang agak sulit ya Bu untuk menentukan keputusan yang tepat. Nah, namun kita harus tetap mengutamakan satu keputusan yang paling benar, yang paling benar, yang benar-benar tidak merugikan orang lain, yang berpihak kepada murid. Jadi kesimpulannya keputusan akhir itu adalah tidak merugikan pihak manapun, gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan keputusan yang sudah kita ambil. Dalam penanganan kasus dilema etika ini, apakah Ibu punya jadwal khusus atau waktu khusus dalam penanganan? Tidak ada jadwal khusus dalam menangani kasus dilema etika ini karena kita tidak tahu kapan permasalahan itu akan datang. Saat suatu permasalahan muncul di permukaan, maka saat itu juga kita harus selesaikan. Mengapa? Karena jika tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak sesuatu yang tidak baik dalam sekolah kita. Selesai saat itu juga. Iya, harus selesai saat itu juga agar situasi di sekolah kita tetap kondusif, kemudian tetap seluruh warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Berarti keamanan yang penting, masalah selesai saat itu juga. Iya, harus diselesaikan, tidak boleh ditunda-tunda. Sekarang apa yang mempermudah Ibu dan membantu Ibu dalam rangka pengambilan keputusan itu? Yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah adanya interaksi antara kita sebagai kepala sekolah dengan rekan-rekan kita majelis guru, saling terbuka, kemudian terhadap semua permasalahan yang ada di sekolah. Kemudian berusaha bersama-sama mencari solusi untuk setiap permasalahan yang ada tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian menjalin komunikasi yang efektif dengan rekan-rekan agar setiap permasalahan yang ada di sekolah dapat diselesaikan dengan baik. Berarti dalam perlu keterbukaan dan musyawarah agar seluruh agar keputusan itu tepat sasaran ya. Seandainya ada guru yang mungkin agak pendiam, menyimpan masalah sendiri, mungkin kita bisa lakukan pendekatan secara personal kepada beliau agar terbuka tentang apapun permasalahan yang dihadapi, kita pasti bisa selesaikan asal dikemukakan dan kita cari solusinya bersama-sama.
yang terakhir ya Bu ya. Tentu kita dari percakapan kita dari awal tadi sampai akhir ini tentu ada beberapa hal yang sudah kita bicarakan ya Bu ya. Dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang sudah kita dapatkan, kesimpulan apa dari seluruhan cara Ibu mengambil keputusan itu gitu. Dalam sebuah institusi kita tidak sendiri. Kita adalah satu tim yang harus bisa saling support, saling membantu agar suasana di sekolah kita itu tetap kondusif, aman dan nyaman. Nah, saat suatu sekolah memiliki permasalahan baik itu dilema etika maupun rujukan moral, maka kita berkewajiban untuk menyelesaikan secara bersama. Intinya jangan disimpan sendiri, kemukakan apapun itu yang terjadi sehingga kita bisa mencari solusi bersama-sama, sehingga proses pembelajaran ataupun hubungan kekeluargaan kita di sekolah tetap kondusif, proses belajar mengajar aman dan nyaman. Nah, jadi Bu, saya dapat kesimpulan bahwa seluruhnya apapun keputusan yang kita ambil, intinya adalah kebersamaan. Ya, terima kasih Bu atas Sudah